apa yang membuat orang-orang yang secara intelektual, secara akademis, secara kok jadi serampangan begitu kalau ngomong? Yang menjamin adalah kebebasan sosial media sekarang ini, Bang. Beliau menegasikan apa yang dikatakan oleh Ferry Amsari. Yang diusulkan Ferry itu sudah tidak bisa. Pak Prabowo itu sudah nggak bisa dikasih tahu. Maka bagaimana caranya kita mengkonsolidasikan untuk menurunkan Prabowo? Udah jelas, Bang. Malam ini kita mau main sulap. Ya kan, Om? Menyulap negeri ini ya. Sulap akrobat politik. Nah, kayaknya seru itu. Sini jagonya nih. Kalau sulap menyulap nih Om Denny Darko nih. Tapi akhir-akhir ini beliau akhirnya mulai melirik isu-isu sosial politik. Sesungguhnya yang lebih tepat itu, Bang, saya sudah dari 2019, karena 2019 waktu saya akhirnya menggeluti dan menseriusi membuat konten di YouTube, itu konten awal saya adalah meramalkan siapa yang akan menang pemilu saat itu. Ramalan politik ya? Iya, Prabowo atau Jokowi. Dan para subscribers awal channel saya yang sekarang 2,4 juta, itu adalah subscribers politik. Oh. Begitu. Tapi saya memang mengarahkan kepada optimisme, Bang. Karena tujuan saya ini di sosial media sebenarnya adalah mencoba untuk memberikan sebuah kewarasan. Karena algoritma, Bang, itu memfasilitasi konten negatif, Bang. Kenapa seperti itu? Karena orang yang merasa tidak puas, orang yang merasa marah, itu melampiaskan kemarahannya di sosial media. Kalau mereka happy dengan keadaannya, mereka cuman foto, Bang, nggak menyebarkan atau nggak membuat konten yang mudah disebarkan itu tadi. Nah, celakanya algoritma sosial media itu memfasilitasi itu. Nah, tujuan saya sebenarnya memerangi itu, Bang. Bukan mendukung satu faksi politik tertentu atau apa. Begitu. Itu tujuan saya. Makanya kalau sekarang orang lihat, kok Darko ngomong politik? Enggak, itu udah dari dulu, Bang. Dan tujuan saya adalah ingin menimbulkan kondusivitas. Karena kan kita dulu ngerasain Orde Baru ya, Bang. Ya? Bukan artinya pengen kembali ke sana lagi, tapi kondisi kondusifnya tuh, Bang, yang saya rindukan. Ketenangan ya? Iya, semuanya itu pasti, Bang. Nggak kayak sekarang. Kita apapun itu banyak ketidakpastian. Kita mau melakukan apapun, ada yang orang buka usaha sebentar, tiba-tiba tutup karena permasalahan apapun. Dan itu terjadi karena instabilitas politik, ekonomi, dan apapun yang kita alami, sosial, budaya juga semuanya. Jadi kalau misalnya konten-konten yang sekarang Abang sampaikan itu mengarah ke politik ya? Mengarah sebenarnya ke optimisme. Keberlanjutan. Mengajak orang-orang untuk yuk kita stabil lah. Jangan mengobok-ngobok yang sekarang ini sudah mulai tertib ini. Karena kita perlu kerja, Bang. Mau sampai kapan setiap kali satu kepemimpinan sudah mulai establis, makzulkan, turunkan. Seperti itu loh, Bang. Jadi Bang Denny termasuk orang yang tidak terlalu menyetujui apa yang disampaikan oleh misalnya para pengamat kemarin. Bukan tidak terlalu, saya sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Dan ketidaksetujuan itu adalah sebuah hak juga untuk menyampaikan pendapat. Tapi sayangnya, Bang, kalau kita sekarang menyampaikan hal seperti itu, langsung dicap termul. Buzzer pemerintah. Media saya dibilang termul, Bang. Saya demi Allah, Bang, nggak pernah menerima sepeser pun. Tapi tujuan saya sama seperti tadi saya katakan. Apa yang paling Bang Denny tidak setuju dari pernyataan menurut mereka sikap politik itu dari Saiful Mujani, terus ada si Ubedillah, ada Ferry Amsari, ada banyak sekali di sana ya. Ada 12-13 orang. Oke, dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya selalu menyebut bahwa mereka ini berusaha dan selalu berusaha untuk menjembatani atau memfasilitasi kaum kalah, Bang. Kaum kalah itu siapa? Nah, saya ingin katakan kaum kalah ini adalah orang-orang yang tidak bisa membuka mata terhadap perubahan yang ada, sehingga mereka ini selalu punya problem di setiap solusi, Bang. Nah, ini menarik. Berarti dalam perspektif Bang Denny, kaum kalah itu bukan semata-mata yang kalah pilpres. Gini, saya ingin menceritakan tentang tadi, Bang, satu kelompok yang mereka ini selalu punya problem di setiap solusi. Harusnya kan punya solusi di setiap problem, betul kan? Jadi solusi melahirkan problem. Iya, maksud kita kasih solusi, mereka selalu punya problem, Bang.
Nah ini karena pemikiran miskin Bang. Pemikiran miskin itu mohon maaf bukan kondisi sosial ya. Tapi orang itu kalau seandainya diajak sesuatu dia selalu pesimis. Misalkan ketemu nih teman lama terus mereka merasa gue nggak punya kerjaan nih. Ya udah yuk bantu gue, supirin gue kemana-mana. Nanti lu sambil nemenin gue, lu belajar, gue kasih lu bulanan. Aduh, masa gue temen lu jadiin supir. Nah itu kan dia selalu melihat sisi negatif dari hal positif yang ditawarkan. Nah tapi itu tadi hanya perumpamaannya. Saya menyebut ini adalah karena orang-orang ini itu adalah orang yang selalu tidak pernah puas. Mungkin saja beberapa diantaranya itu kaum kalah beneran Bang. Kalau orang bilang itu RW 16 RT berapa? 24 ya. Dibilangnya seperti itu. Tapi saya sebenarnya kurang setuju hal itu. Tapi memang akhirnya itu ada Bang. Orang-orang yang selama 3 pemilu Bang. Itu kalah terus. Dulu dukung Prabowo, pas Jokowi menang. Lalu dukung Prabowo lagi, pas Jokowi menang. Lalu setelah melihat Prabowo masuk ke Jokowi, mereka nggak dukung Prabowo, kalah. Jadi kalah tuh nggak pernah menang. Ya maksudnya kan akhirnya dia nggak dukung Prabowo saat Prabowo menang. Nah akhirnya orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka nggak pernah menang. Saya bilang kaum kalah, salah satunya adalah itu. Tapi kaum kalah yang sesungguhnya itu adalah orang yang selalu punya masalah di setiap solusi. Nah saya ingin katakan bahwa stabilitas politik sosial itu adalah solusi. Dalam kondisi ini kita perlu pemerintah itu berjalan dengan tenang agar kita bisa melakukan apapun yang kita lakukan. Tapi hal pertama tadi, saya katakan ada 2 ya. Yang pertama ini tidak akan bisa bekerja kalau kita tidak memahami hal yang kedua. Nah hal yang kedua ini adalah kita itu salah currency Bang. Salah currency itu artinya begini. Abang kalau seandainya beli contohnya ya kita sekarang ini. Teh botol lah. Oke. Teh botol sekarang harganya berapa? Abang tahu? Kira-kira berapa tuh? Teh botol 7.000. 7.000. Oke, Bang. Kalau seandainya Abang beli teh botol ke warung, berapa teh botol? 7.000. Gila mahal banget. Teh botol harusnya harganya cuma 2.000. Bang, itu tahun 98, Bang. Itu 2.000. Orang masih mengukur hal yang terjadi saat ini dengan nilai currency tahun 98, 2000, 2001 Bang. Kenapa seperti itu? Contoh Bang. Sekarang mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini represif. Oke? Dan kita itu menginginkan kebebasan berpendapat yang benar-benar bebas, absolut. Nah, tapi orang itu lupa Bang, bahwa memerintah dengan represif itu tidak bisa dilakukan di era sekarang. Bang, sosial media ini sekarang itu sangat, kalau kita bilang itu reaktif sekali. Misalkan kemarin Pak Prabowo ngomong, itu yang ngomong-ngomong Indonesia gelap, mungkin mereka pakai kacamata. Nah, ini pasti kan reaktif sekali kan? Langsung dikomentari. Beda zaman dulu Bang. Nah kedua Bang, sekarang ini civil society itu begitu reaktif. Misalkan waktu Pak Prabowo bilang pengamat harus ditertibkan, mereka langsung mengadakan pertemuan, konsolidasi seperti kemarin itu. Ya, seperti itu. Dan elit politik Bang, sekarang ini itu nggak seperti dulu Bang. Mereka ini elit politik bisa kayak kemarin, Mas Anies ngajak Mas AHY, udah dituliskan surat, tiba-tiba nggak jadi. Jadi maksudnya itu sekarang, Bang, mustahil pemerintah akan represif terhadap rakyatnya dengan sebuah atau 3 buah hal yang tadi saya ucapkan itu. Yang artinya apa Bang? Kita kasih kesempatan lah. Ini beda dengan zaman dulu yang tidak ada sosial media. Ingatlah Bang, zaman kita dulu masih kuliah Bang, kita nggak berani ngomongin Pak Harto Bang. Yang ada kita hilang dulu. Sekarang bocor halus seperti itu. Iya kan, Hersubeno point. Ya itu sekali lagi ya Bang, saya bukan buzzer gitu, tapi saya merindukan sekali kondisivitas yang ada di era dulu itu. Era dulu. Bukan sistem. Bukan sistemnya Bang, bukan ya. Bukan korupsinya, nepotismenya enggak. Enggak Bang. Karena saya dulu pun iya, saya dulu pun ikut demo Bang. Saya kuliah masuk ITB itu 96, 97 98 tuh saya ngalamin Bang. Itu konsolidasi, demo di depan kampus. Nggak ikut sampai ke Jakarta ya, tapi saya mengalami sekali itu ada di tempat di mana mahasiswa itu memang melakukan demonstrasi. Kalau menurut Bang Denny, gampang sekali kebebasan berpendapat orang itu kan sekarang apapun yang disampaikan, misalnya yang ada yang mengkritik pemerintah, dibilang buzzer, haters dibayar A, terus tiba-tiba ada yang mengcounter, membela pemerintah atau meluruskan informasi, lalu dibilang ini buzzer pemerintah pasti dibayar juga. Emang semudah itu kebebasan seseorang itu dibayar? Saya kira enggak ya Bang ya, karena ya kembali lagi di sini. Yang saya prihatinkan adalah saat orang-orang ini menyuarakan tentang ketidakpuasan mereka. Mereka dianggap lebih genuine atau lebih
jujur, Ya. lebih asli dibandingkan orang yang menginginkan kedamaian, Bang. Nah, apakah saya terus kemudian salah menyuarakan ini? Apakah saya perlu untuk dibayar oleh pemerintah untuk mengajak orang-orang untuk tidak terprovokasi oleh konten yang tidak jelas keabsahannya di sosial media? Dan ini sesuatu yang nggak masuk akal. Makanya pun di channel saya, di konten-konten saya itu saya selalu mengajak pemerintah terutama untuk tertibkan dalam tanda kutip, Bang. Orang sekarang ini mudah sekali untuk melemparkan pendapat mereka Iya. tanpa tanggung jawab terhadap apa yang Nggak ada dikatakan. filter lagi. Betul. Saya mengajak pemerintah untuk kalau memang mau orang yang login ke sosial media itu harus login sesuai dengan KTP mereka, Bang. Tahu alamatnya di mana sehingga saat mereka menyampaikan pendapat, orang ini harus dimintai pertanggungjawaban atas pendapatnya. Tapi jangan ada represif, jangan ada penyiraman air keras atau apapun, jangan ada Ya, itu, Bang. semua kita sepakat. Iya, gitu. sepakat. Jadi bebas, tapi bebasnya harus bertanggung jawab. Nah, kalau bisa seperti itu, Bang, seharusnya akan lebih tertib tadi. Ini sekarang bebas, kalau bisa bebas sampai bablas. Makanya, Bang. Itu Tapi gini loh Bang Denny, kalau bisa kita kan biasa di sosmed kan. Iya. Saya masih memaklumi kalau misalnya ada netizen yang menyampaikan pendapatnya di luar kalau di jurnalistik itu kan ada kode etik. betul, Atau misalnya di kehidupan sosial kita itu ada aturan, ada betul, etika. betul. Kalau misalnya orang-orang yang tanpa merendahkan siapapun, Iya. orang-orang dengan latar belakang yang tidak mentereng seperti yang lain-lain, Iya. kayak Profesor Saiful Sel Mujani. Mujani itu kita bisa maklumi. Iya. Nah mereka ini kan orang-orang pinter yang pasti tahu lah konsekuensi dari setiap pernyataan publik itu apa. Iya. Kalau bukan motivasi pasti agitasi, Iya. ya, menghasut orang kan. Betul, Walaupun motivasi itu menghasut juga, tapi dalam konteks positif, ya, kan. betul. Saya sependapat kalau misalnya dengan kritik-kritik yang mereka sampaikan, misalnya kenapa sekarang tentara kok ngurus koperasi desa, Betul, itu betul, oke. Betul, Bang. Tapi juga sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Iya, Kalau iya. pemerintah negara membutuhkan mereka untuk berperan di situ, kenapa enggak? Iya. Tanpa membawa karakter militeristiknya, Iya, walaupun iya. kata mereka itu susah. Iya. Polisi tanam jagung Betul, katanya. betul. Itu bagian dari indikator yang menunjukkan bahwa negara ini sedang menuju ke arah totalitarianisme atau Betul. represif tadi. Betul, Bang. Cuma kan kesimpulannya yang membuat kita agak terkaget-kaget. Iya. Kok jadi menggulingkan pemerintah gitu loh. Nggak orang bilang nggak ada hujan, nggak ada angin, kok tiba-tiba kesimpulannya kita harus gulingkan Prabowo, Iya. di impeachment, di apalah itu segala macam. Bang, saya sambil mengeluarkan ya, Bang. Siap. Ini piranti saya, Bang. Google Maps saya nih. Apa yang membuat orang-orang yang secara intelektual, secara akademis, kok jadi serampangan begitu kalau ngomong. Oke. Padahal ini kan pernyataan publik, bukan diskusi di antara mereka kan. Kalau di antara mereka mah udahlah, Bang. mereka jago-jago. Bantu saya, Bang. Ambil kartu, Bang. Siap. Saya biasanya menjawab pakai itu, Bang. Oke. Jadi kita langsung ramalan politik nih. Ini tuh kartunya namanya The Ace of Cups, Bang. Kartu di mana kita itu tiba-tiba secara spontan menyuarakan isi hati kita. Dan ingat, Bang, kartu seperti ini itu di seluruh dunia artinya harus sama. Kalau saya sampai ngawur mengartikannya, saya blacklist, Bang, sama pembaca tarot yang lainnya. Oke. Nah, jadi ini adalah kartu tentang bagaimana perasaan itu tidak muncul. Seperti orang yang jatuh cinta. Jatuh cinta itu beda dengan seperti merencanakan, oh saya mau cari pasangan yang kriteria seperti ini nyari di sini. Enggak. Itu kayak di tempat yang tidak terduga, dia merasakan itu. Nah, konteksnya yang tadi, Bang, yang saya rasakan, itu adalah Pak Saiful Mujani atau Profesor Saiful Mujani ini. Itu keceplosan, Bang. Keceplosan dalam artian dia nggak tahu kalau ini itu akan Viral. dipublikasikan. Bukan viral, dipublikasikan. Dia mengira ini hanya dokumentasi untuk setempat. Kalau saya mengiranya begitu. Atau jika tidak, dia sudah tahu, tapi dia terbawa suasana. Karena, maaf Bang, saya mengajak siapapun yang melakukan protes atau apapun terhadap satu konten, nonton kontennya dari awal sampai selesai. Saya nonton, Bang. Dari awal pembukaannya Bang Ubed ini, sampai terakhir penutupannya Bang Ubed, terus Pak Saiful sebelumnya. Saya nonton, Bang. Saya nonton dari awal, tidak saya putus sama sekali. Dan jujur di situ, tidak 100% saya nggak setuju semua, Bang. Ya, Ada beberapa yang sama. saya setuju.
Bahkan Bang Ferry Amsari, waktu beliau mengatakan impeachment, saya setuju, silakan. Waktu Bang Ferry bilang, Pak Prabowo ini membuat kebijakan lewat pidatonya, bukan dengan ngobrol sama timnya. Itu saya setuju, bahwa saya juga pengennya Pak Prabowo jangan begitu. Tapi di yang kata-kata terakhir itu saya langsung, itu kayak, kenapa kok begini ya? Kesimpulannya. Iya, padahal di awal semuanya, bahkan Cak Islah pun, walaupun dia mengatakan ketidaksetujuan, itu masih sangat berhati-hati dengan diksi-diksi yang sangat ya nggak bisa diperkarakan secara hukum, Bang, dan secara jurnalisme pun itu masih aman. Nah, tapi waktu Pak Saiful Mujani itu dia kayak terbawa emosi, dia akhirnya ngomong sesuatu yang saya pikir nggak seharusnya orang dengan kapasitas seperti dirinya, Bang, bicara. Kalau itu diucapkan oleh orang-orang seperti Denny Darko, Bang Vincent, itu wajar, Bang. Itu sebuah apa ya, kalau dibilang sikap politik ya. Nah, kalau dia yang memiliki lembaga survei yang besar dan selama beberapa pemilu sebelumnya dia selalu dipakai, lalu ternyata kita tahu dia punya sifat politik, Bang. Sikap politik itu kan, lah berarti yang kemarin bisa aja nggak akurat dong. Itu kan subjektif. Itu kan boleh saya berpikiran begitu. Dan kalau saya pun boleh menerka apa yang terjadi dengan Pak Prabowo, mengapa kok dia itu menggunakan tentara atau polisi? Kalau boleh ya, Bang, ya, saya artikan di sini adalah bisa saja Pak Prabowo melakukan itu untuk menghindari terjadinya, kalau selama ini kan kalau itu dilempar ke pihak ketiga atau oligarki, ini kan terjadi korupsi, Bang. Tapi kalau tentara dan polisi, dia pegang rantai komandonya. Sehingga itu semua akan kembali dan bisa ditelusuri. Jika terjadi sesuatu, dia bisa langsung melakukan pembenahan. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau polisi dan tentara itu tidak terafiliasi ke oligarki? Yang menjamin adalah kebebasan sosial media sekarang ini, Bang. Yang artinya apa, Bang? Sekarang itu nggak cuma RCTI, SCTV, MNC TV, Metro TV yang punya stasiun berita, Bang. Semua orang di Indonesia, selama mereka punya ponsel, smartphone, dan internet, mereka bisa jadi mata, Bang. Kemarin aja ada kejadian yang Amsal Sitepu, nggak pakai lama, Bang, langsung diadakan rapat di komisi berapa DPR itu, dan akhirnya di-resolve di situ. Saya pikir ya kita harus mulai Jadi kalau percaya dengan itu. pelibatan TNI Polri di urusan sipil dianggap sebagai satu dari sekian pertimbangan yang membuat mereka merasa Pak Prabowo ini udah sangat tidak presidensial, atau Pak Prabowo ini udah mengarah ke totalitarianisme, itu keliru. Keliru. Saya bilang keliru karena apa? Mereka masih menilai dengan kurs zaman dulu, Bang. Dulu waktu undang-undang dan apapun yang mereka percaya di tata negara itu dibuat, Bang, belum ada sosial media, Bang. Belum ada case di mana negara bisa dijatuhkan rezimnya menggunakan sosial media yang dikendalikan oleh asing dari jarak jauh, Bang. Dan peperangan sekarang itu tidak harus menggunakan drone, misil, dan sebagainya. Semua peperangan diawali dengan perang kognitif, Bang. Perang kesadaran palsu, post-truth, dan hal-hal yang dimanufaktur agar terengineer sebuah kepercayaan dan algoritma palsu itu tadi, Bang. Dan bukannya kebebasan mereka berbicara seperti itu sendiri sudah mematahkan anggapan bahwa negara ini sudah otoriter, totalitarian. Betul, mereka bebas, Bang. Sampai sekarang masih bebas. Dan kalau masih dibilang hidup pula. Iya, nggak hilang, Bang. Iya, betul. Betul. Dan mereka selalu menggunakan, jika terjadi kemarin itu penyiraman air keras, Bang. Kita kan belum bisa membuktikan bahwa ini sesuatu yang diketahui oleh Pak Prabowo. Oleh negara. Dan kalau ternyata itu dilakukan oleh oknum, baik, ayo kita telusuri bersama-sama. Jangan seperti itu dijadikan sebuah pemicu untuk melakukan dan menghalalkan hal-hal seperti kemarin itu. Nah, kalau coba kita ikut alur berpikir mereka, baik, mari kita gulingkan Pak Prabowo. Iya. Tapi kartu Bang Denny menjawab seperti itu, menjawab coba, Bang, positif apa, atau silakan coba. Kira-kira sejalan dengan apa yang mereka suarakan. Saya juga pengen tahu, Bang. Oke, coba, kita Bang. lihat ya. Iya. Oke, ini, Bang. Nah, The Four of Pentacles, Bang. Ini 4 kalau kita bilang itu 4 medali. Ini adalah kondisi di mana sesuatu yang kita miliki sekarang, Bang, akan lebih baik kalau kita pertahankan di desain kartu yang lain. Oke, kartu tarot ini kan ini jenisnya diberikan art yang sesuai dengan kesukaan si pembuatnya ini, tapi pakemnya itu adalah seseorang yang
kedudukan, itu ada 4 uang logam. Nah, di gambar yang lainnya Bang, ini uang logamnya ada ditaruh di atas kepala sambil dipeluk, 2 lagi itu ditahan pakai kakinya. Yang artinya di kartu ini kita sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang drastis. Memegang erat apa yang kita miliki saat ini dan kita mempertahankan yang kita punya. Jadi kalau kartu ini muncul, Bang, kalau sampai Pak Prabowo berhasil dimakzulkan, saya berhenti baca tarot, Bang. Saya jamin itu. Sampai 2029 Pak Prabowo akan tetap menjabat. Karena masyarakat masih menghendaki. Sekarang ini berisik ini Bang. Itu terasa berisik karena mereka ini di dekat corong suara Bang. Padahal masih banyak masyarakat lain yang puas, tapi mereka ini nggak bersuara. Di sosial media terasa banyak, tapi sebenarnya mereka itu nggak sebanyak yang masih puas. Dan ini bukan pembenaran, silakan dicari Four of Pentacles, arti kartunya apa. Artikan, pasti akan sesuai dengan apa yang tadi saya bacakan. Tuliskan di komentar. kan ada yang bilang kalau profesor sendiri mengatakan itu bukan makar, bukan hasutan untuk makar, ya kan? Tapi banyak yang bilang enggak, itu hasutan, setidaknya itu hasutan untuk melakukan makar. Beliau menegasikan apa yang dikatakan oleh Ferry Amsari. Yang diusulkan Ferry itu sudah tidak bisa. Pak Prabowo itu sudah nggak bisa dikasih tahu. Maka bagaimana caranya kita mengkonsolidasikan untuk menurunkan Prabowo. Udah jelas Bang. Dia kalau abang misalkan nanya, loh Prof Mahfud MD waktu itu kan akhirnya berpendapat bahwa itu belain Bang. Iya, karena sebenarnya dia datang hanya karena nggak ada waktu. Iya. Bang Ferry Amsari pun diundang di beberapa acara. Ya akhirnya dia itu mendownplay apa yang dikatakan oleh Profesor Saiful Mujani. Padahal jelas di situ dia menegasikan, mengatakan apa yang dikatakan Ferry Amsari ini sudah nggak akan bisa. Artinya yang dipakai adalah kekuatan jalur di luar. Iya, di jalur inkonstitusional. Oke. Kita semua dengar itu. Ini kepleset aja Bang, tapi coba untuk dibersihkan dan diarahkan kembali ke arah Pak Prabowo nggak mengucapkan bela sungkawa saat ada aktivis disiram air keras. Iya, tidak mengucapkan bela sungkawa bukan berarti dia mengamini dan membenarkan apa yang dilakukan. Oke, kita anggap aja di sisinya para pengamat itu mereka menganggap itu forum diskusi aja. Iya. Sekedar wacana. Iya. Tapi kan masyarakat tidak melihat seperti itu. Iya, betul. Nah, betul. sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah masyarakat akan terpengaruh dengan deadline Juli Agustus seperti kata Pak JK. Kalau misalnya ini sih kejadian terpisah. Iya. Terpisah. Tapi kan sebelumnya Pak JK susah untuk nggak kita rangkai Bang. Susah karena kan saya pikir kalau sampai Prof ini udah ngomong berarti ini hal yang serius. Iya. Dan kalau kemarin lihat interview Abang sama Uta itu Mei ini kan sebentar lagi. Ada Mei. Betul. Kata Mbak Uta itu saya juga kan ngobrol sama akar rumput bla bla bla. Iya. Saya membaca ada geliat-geliat untuk melakukan sesuatu di bulan Mei. Nah, lebih cepat lagi, kan? Nah, kita lihat dulu bulan Mei. Siap. Mainkan Bang. Apakah ada sesuatu di bulan Mei, ya kan, yang menurut mereka ini akan ada pergerakan besar? Oke.